Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Dan marilah kita memberi salam kepada kanan kiri saudara. Mari kita menikmati berkat tata datang dari Tuhan Allah. Dan firman hari ini berjudul berkat sorgawi yang kedua. Jadi selama minggu kemarin, kita telah mengadakan konferensi Remnant Sedunia tahun 2022 dengan berjudul Platform dan Menara Pengintai dan Antena yang akan menyelamatkan masa depan. Dan konferensi Remnant Sedunia ini diadakannya itu secara online, maksudnya secara offline dan juga online. Di kota mereka masing-masing. Jadi pusatnya itu di daerah Tokpyeong dan juga setiap gereja mereka mengikutinya bersama secara online dan apa yang diberikan oleh Tuhan yaitu Yesaya 60 ayat 22, kitalah kaum yang orang yang kecil tetapi Tuhan akan membuatnya menjadi kaum yang besar. Dan caranya bagaimana? Kita harus berdoa supaya kekuatan tata itu datang kepada kita. Jadi dengan misi. Jadi kita harus memegang misi tersebut dan harus menjadi platform. Dan kita harus menjadi antena yang dapat berkomunikasi secara seluruh dunia. Jadi secara ringkasannya, platform itu artinya apa? Yaitu dunia rohani kita dan menara pengintai itu dunia ladang kita. Dan antena adalah dunia global kita. Dan kita harus membuat ini menjadi satu. Dengan cara with Emmanuel oneness. Jadi O-U-R-S. Jadi itu maksudnya apa? O itu datang dari only, yaitu yang bersifat hanya satu-satunya. Dan U itu datang dari uniqueness, yaitu keunikan. Dan dengan R itu artinya recreation, artinya penciptaan ulang. Dan S itu sistem. Kita harus membuatnya ini sebagai sistem kita. Jadi kalau saudara merasa susah untuk mengerti hal ini, janganlah saudara lupa untuk mengecek kembali mendengarkan firman dari WRC dalam bahasa Indonesia. Jadi kita masih melihat kitab Efesus dari minggu lalu dan Rasul Paulus menulis kitab Efesus ini pada saat ia masih ada di dalam penjara yang begitu sadis. Tetapi ada beberapa kata yang terus berulang-ulang dalam kitab Efesus ini. Kalau kita cek apa itu kata-katanya, yaitu kasih karunia total 12 kali. Paulus memakai kata kasih karunia. Dan kata mulia itu dipakainya total 8 kali. Dan memenuhi atau terpenuhi itu dipakainya total 7 kali. Dan kekayaan itu juga dipakai 5 kali. Jadi maksudnya bagaimana? Dalam satu kalimat, ia mengalami kasih karunia Tuhan yang secara penuh dan kaya, padahal ia berada di dalam penjara. Tapi ironisnya, Rasul Paulus sedang berada di mana? Ia berada di dalam penjara yang sadis dan tidak tahu dia kapan keluar dari penjara ini. Dan dia tidak bisa melihat untuk ke depannya. Jadi kapan dia bisa keluar dari penjara ini dan apa yang akan terjadi pada kehidupannya Rasul Paulus, tidak ada yang jelas dalam hidupnya. Tetapi ia tetap memuliakan nama Tuhan. Mengapa? Karena ia mengalami berkat sorgawi seperti judul firman hari ini. Dan ia mengakui imannya seperti apa. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi apakah saudara bisa merasakannya? Pengakuan Rasul Paulus yang begitu semangat untuk memuji Tuhan Allah, padahal ia berada di dalam kondisi yang tidak ada yang jelas satupun. Jadi jika kita mengalami heavenly blessing, yaitu berkat sorgawi, kondisi, situasi, lingkungan, apapun yang kita alami,
itu tidak bisa dibandingkan dengan berkat sorgawi ini. Berkat duniawi tidak bisa dibandingkan, tidak sebanding dengan berkat sorgawi ini. Maka tidak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan. Dan berkat sorgawi itu akan melampaui ruang dan waktu. Dan kita akan menjadi terang, bukan hanya di tempat kita, tetapi terang untuk 237 negara. Jadi masalah, persoalan, pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan putus asa melihat itu. Dan janganlah putus asa melihat diri saudara juga. Karena saudara diberi heavenly power, kekuatan surgawi, heavenly talent. Talent datang dari surga. Dan heavenly mission, misi surgawi, itu telah diberikan Tuhan Allah. Mengapa kita terus memakai kata heavenly power, heavenly talent, heavenly mission terus-menerus dalam lagu pujian ini? Untuk apa? Supaya saudara terus bertanya kepada diri saudara, apakah aku menikmati kekuatan, misi, dan talent ini yang Tuhan sudah berikan, atau aku tidak pernah melihatnya? Cobalah saudara mengaplikasikan pada diri saudara. Coba saudara menjawab, diri saudara ini siapa? Harus mengetahui identitas saudara. Tapi banyak sekali orang Kristen, mereka tertipu, mereka tidak tahu siapa diri mereka. Ditipu oleh setan. Setan ini, iblis ini, roh-roh jahat ini akan berusaha sekali supaya kita tidak bisa ingat akan talent surgawi ini, kekuatan surgawi ini. Jadi setan akan terus menipu kita supaya kita hanya melihat orang-orang dunia, supaya kita membandingkan diri kita dengan orang dunia yang sukses dan membuat diri kita itu menjadi orang tidak berdaya. Sehingga kita sendiri yang putus asa. Dan itu biasanya orang-orang Kristen. Kebanyakan orang Kristen terjebak dalam hal itu. Jadi saudara harus keluar dari sana. Jadi minggu lalu kita melihat apa itu heavenly blessing, yaitu berkat surgawi yang Tuhan telah berikan. Dan Tuhan Allah yang berikan itu apa? Jadi berkat surgawi yang pertama itu kita melihat apa berkat surgawi yang datang dari Tuhan Allah Bapa. Tuhan Bapa, apa itu? Allah Bapa telah memberi dua berkat. Yang berkat pertamanya adalah berkat dipilih oleh Tuhan, dan berkat di mana kita menjadi anak angkatnya. Sehingga kita memakai bahasa Inggrisnya election dan adoption. Election artinya pemilihan, kita dipilih sebagai anak Tuhan. Dan adoption itu kita adalah anak adopsinya Tuhan. Kita telah diangkat sebagai anak Tuhan Allah. Jadi sebenarnya kita ini adalah orang berdosa karena kasus yang terjadi pada Kejadian pasal 3. Sehingga kita adalah tadinya anak murka dan harus pergi ke kebinasaan. Tetapi kita yang tadinya anak yang dikutuk, anak terkutuk, anaknya iblis, menjadi anak angkat sebagai anak Tuhan Allah. Identitas kita dipulihkan. Ini adalah berkat penciptaan ulang. Ini adalah berkat penciptaan ulang. Jadi bukan segalanya. Identitas kita yang lama itu bukan segalanya. Memang dulunya kita adalah orang berdosa, tetapi sekarang sudah kita diciptakan ulang oleh Tuhan Allah. Jadi kita sebagai orang yang sudah diciptakan oleh Tuhan Allah, kita harus menunjukkan identitas kita. Jadi kalau saudara sudah diperbaharui oleh Tuhan Allah, harus berbeda dengan orang lain. Harus beda level, harus berbeda, pandangan dunia pun harus berbeda. Tetapi kebanyakan mereka hanya beragama. Jadi mereka tidak tahu apa berkat mereka. Mereka hanya melihat berkat duniawi. Oleh karena itu, saudara harus menemukan apa itu berkat surgawi
yang Allah Bapa kasih dan Allah Anak kasih dan Allah Anak kasih dan Allah Roh Kudus. Dan pada minggu kedua ini kita akan melihat apa berkat surgawi yang diberi oleh Allah Anak, yaitu Yesus. Dan kalau kita melihat kitab Efesus, Rasul Paulus terus berulang-ulang untuk memakai ekspresi ini. Apa itu? Di dalam Kristus. Dalam bahasa Yunani, en Christo. Dalam bahasa Inggris, in Christ. Jadi kalau kita melihat, ini adalah intisari dari teologinya Paulus. Jadi kita di dalam Kristus. Kita berada di dalam Kristus. Jadi ini adalah intisarinya. Jadi kalau kita berada di dalam Kristus, kita sudah selamat. Dan hanya di dalam Kristus kita dapat menikmati berkat surgawi. Hanya melalui Yesus. Kalau kehidupan beriman bukanlah hal yang istimewa. Yang penting kita berada di dalam Yesus Kristus. Kita telah dipersatukan. Jadi kita telah dipersatukan dengan Yesus Kristus. Dan kita tinggal menikmati saja. Oh, saya telah dipersatukan dengan Yesus. Saya sukses, saya gagal, saya binasa, saya hancur. Itu tidak masalah karena kita sudah dipersatukan dengan Yesus Kristus. Kita beda hidupnya dengan cara orang dunia. Jadi bagaimana? Hikmat kita, ilmu kita, harta benda, itu ada di dalam Kristus. Jadi itu bisa menjadi milik kita dengan caranya Tuhan Allah. Kalau orang-orang dunia tidak tahu cara ini, makanya mereka memakai cara manusiawi. Tapi kita akan menerima berkat yang sudah dipisahkan, sudah dipersiapkan oleh Tuhan Allah hanya khusus untuk kita, yaitu harta benda, ilmu, dan hikmat, berkat yang luar biasa yang hanya berada di dalam Kristus. Jadi bagaimana caranya kehidupan kita ini bisa gagal kalau kita menikmati berkat ini. Jadi oleh karena itu berdoalah. Pastilah ada alasan. Ya, jadi pasti ada alasan kalau saudara sedang mengalami kegagalan. Kalau saudara mengalami kesusahan dan kemiskinan, pasti ada alasannya Tuhan Allah. Jadi cobalah saudara bangun kembali dan apa maksud Tuhan yang tersembunyi di dalam masalah saudara pada saat ini. Yang penting saudara berada di dalam Yesus Kristus, di dalam Kristus ini. Yesus menjadi Kristus. Injil sejati ini. Di dalam itu, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kamu harus mengetahui betapa dalamnya, betapa lebarnya, dan betapa tingginya Injil ini. Kristus Yesus ini, inilah rahasia Tuhan Allah. Kalau saudara tidak tahu rahasia ini, ya saudara, walaupun percaya kepada Tuhan Allah, ya levelnya ya begitu-begitu saja seperti orang beragama. Levelnya sama seperti orang-orang dunia di luar sana. Kalau saudara tidak tahu rahasia ini. Rahasia Yesus Kristus. Jadi cobalah saudara benar-benar membuat firman ini menjadi milik pribadi saudara. Jangan saudara mendengar firman sebagai firman. Peganglah firman itu menjadi milik pribadi saudara. Dan coba aplikasikan pada kehidupan saudara sehari-hari. Maka itu akan mendatangkan tata pada diri saudara. Mendatangkan tata, itu artinya mendatangkan kerajaan Allah. Mengapa saudara susah hatinya? Mengapa saudara masih menderita? Karena saudara tidak percaya bahwa Tuhan yang bekerja. Kalau ada masalah, kalau ada pergumulan, kalau ada persoalan, jangan cari alasan. Itu karena orang itu karena perusahaan itu karena kasus itu alasan. Itu karena saudara tidak menikmati berkat kerajaan surga. Itu karena saudara tidak menikmati berkat tata pada diri saudara. Jadi saya berharap, saya memberkati anggota jemaat gereja Yewon supaya saudara bisa mengerti apa itu berkat surgawi yang Tuhan
Allah telah berikan kepada kita dan dapat mengaplikasikan firman tersebut dalam kehidupan saudara sehari-hari dan menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang secara mutlak. Subjudul pertama adalah berkat atas pengampunan dosa. Ayat 7 mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi apa berkat surgawi yang telah Yesus berikan, yaitu sebagai Allah anak, yaitu berkat penebusan, berkat pengampunan dosa. Dalam bahasa Yunani itu apolutrosis, yaitu mengacu pada pembebasan umat Kristen dari dosa. Tapi kalau kita mendalami bahasa Yunani, apolutrosis ini artinya kita bayar harganya dan beli kembali. Jadi kita beli kembali untuk memberi kebebasan. Jadi pada zaman dulu mereka tuh begitu banyak sistem perbudakan, budaya budak, khususnya di Kekaisaran Roma begitu banyak budak yang diperjualbelikan. Jadi kalau biasanya di tempat jajahan pasti ada orang-orang pintar dan sehat dan mereka dijadikan budak. Dan karena budak itu, jadi orang-orang budak pada saat itu ada juga orang yang pintar dan sehat. Oleh karena itu kadang budak itu dijadikan anak angkat. Dan kalau misalkan tuannya itu suka sama budak tersebut, bisa saja memberi kebebasan. Jadi tadinya budak tetapi mereka menjadi menjadi rakyat biasa. Dan itu latar belakang Kekaisaran Roma pada saat itu. Jadi Rasul Paulus memakai konsep yang sama, konsep perbudakan ini untuk menggambarkan pengampunan dosa, untuk menjelaskan pengampunan dosa ini kepada orang-orang pada saat itu. Jadi tadinya kita adalah budaknya apa? Yaitu budaknya dosa. Karena kondisi rohani kita itu perbudakan. Jadi kalau kita melihat Roma 6, 17 dan 20 di sana digambarkan, kita adalah sebenarnya hamba dosa. Dan kalau Efesus 2 ayat 1, kita semua manusia sudah mati. Bukannya akan mati, tapi sudah mati. Karena apa? Karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Jadi orang-orang yang tidak percaya, mereka sedang berada dalam kondisi mati secara rohani. Kalau kita hidup secara rohani, kalau mereka sedang mati. Karena apa? Karena dosa-dosa mereka dan pelanggaran-pelanggaran mereka. Dan tadinya pada saat kita adalah budak secara rohani, kita melakukan seperti apa? Kita mengikuti jalan dunia ini dan kita menaati penguasa kerajaan angkasa. Jadi kita diperbudak oleh setan. Kita adalah orang-orang durhaka. Jadi banyak sekali orang-orang tidak setuju dengan hal ini. Mengapa? Karena kebanyakan orang memikirkan dosa itu dosa yang biasa yang mereka perbuat secara etika atau moral. Ya memang itu juga dosa. Tetapi dosa yang digambarkan oleh Alkitab itu berbeda. Esensinya sudah beda. Dosa yang diceritakan oleh Alkitab adalah kondisi di mana kita itu terpisah dengan Tuhan Allah. Itu sudah dosa. Itu namanya dosa. Kita meninggalkan Tuhan Allah, itu dosa. Kita tidak taat kepada Tuhan Allah, kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan, maka tidak bisa beribadah kepada Tuhan Allah. Kita tidak tahu apa itu ibadah. Itu namanya dosa. Kita hidup berpusat pada diri kita dan kita tidak mau menaati firman Tuhan Allah. Itu yang digambarkan dari Kejadian pasal 3. Itulah dosa yang digambarkan oleh Alkitab. Itulah dosa asal, dosa yang paling dasar. Itu dosa yang lebih besar daripada dosa membunuh orang. Tetapi, coba saudara melihat Alkitab itu.
Pembunuh saja mereka mengakui mereka percaya kepada Yesus Kristus dan mereka langsung diselamatkan. Tapi kalau dosa yang telah meninggalkan Tuhan Allah, ya harus tidak bisa pergi ke kerajaan sorga. Apa yang digambarkan dari Roma 6 ayat 23, di sana mengatakan upah dosa adalah maut. Dan Ibrani 9 ayat 27, di sana menggambarkan kita ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Ini adalah masalah yang begitu spesial, begitu penting. Kalau kita mati, apakah sudah selesai? Enggak. Kalau kita mati, pada saat kita menghadapi kematian, itu namanya roh kita terpisah dengan tubuh jasmani kita. Jadi tubuh jasmani kita akan kembali ke debu dan roh kita pergi kemana? Jadi kalau misalkan tubuh jasmani kita menjadi seperti apa? Cobalah saudara pergi ke pemakaman. Ya, kalau kita pergi ke pemakaman, kalau manusia mati, ya dibakar, maksudnya bukan dibakar. Kalau manusia kembali menjadi debu, ya hanya ya sejumlah segenggam debu. Tetapi roh kita tidak ada yang namanya mati. Kalau roh, jiwa ini tidak mati. Jadi setelah kematian ada penghakiman. Kalau tubuh jasmani kita menjadi debu, roh kita pergi kemana? Jiwa kita pergi kemana? Karena kita telah diciptakan oleh Tuhan serupa dengan Tuhan Allah. Jadi jadi maksudnya serupa ini bukan bentuk manusia, tubuh manusianya, tetapi rupa di sini artinya Tuhan itu roh dan kita pun diciptakan dalam bentuk roh. Jadi roh kita yang hidup secara kekal akan pergi ke neraka atau sorga. Coba saudara pergi. Coba saudara pergi ke penjara. Kalau di dalam penjara pasti banyak sekali orang-orang yang telah membuat pelanggaran dan mereka dipenjarakan. Karena itu memang tempat di mana mereka harus pergi. Jadi kalau jiwa kita memang anak iblis yang kita harus pergi ke neraka, kalau jiwa kita adalah anak Tuhan, pergi akan ke kerajaan sorga. Memang itu tempat kita. Jadi satu-satunya jalan untuk jiwa kita, roh kita diselamatkan adalah hanya Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan penebusan dosa, pengampunan dosa. Jadi Yesus Kristus melakukan apa memangnya? Ia telah disalibkan dan dengan darah dari penyaliban tersebut kita telah ditebus dari dosanya. Jika bukan dengan darah itu, kita tidak bisa diselamatkan. Dosa itu tidak bisa diampuni dengan cara manusiawi seperti berbuat baik dan melayani orang lain. Itu tidak bisa. Coba kita melihat perjanjian lama. Perjanjian lama ditebuskan dosanya dengan darah binatang. Tapi kalau perjanjian baru dengan darah Yesus Kristus. Di Ibrani 12 ayat 14 bilangnya apa? Tetapi ia telah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi firman ini menjelaskan penyaliban, kenaikan, kedatangan keduanya Yesus Kristus dan sampai penghakimannya. Dan di Ibrani 10 ayat 17 berkata bahwa, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi dibilang apa? Tidak perlu lagi kita melakukan persembahan korban. Kenapa? Karena Yesus Kristus disalib dan melalui penyaliban Yesus Kristus, semua dosa kita sudah diampuni untuk selama-lamanya.
Jadi kita hanya percaya bahwa darahnya Yesus Kristus telah tertumpah pada diriku dan itu telah mengampuni dosaku. Jadi berdoalah kepada Tuhan Allah, Tuhan tolong menyucikan diriku, menyucikan dosa dan pelanggaran aku dengan darah Yesus Kristus di atas kayu salib. Sudah selesai. Jadi ini ada cerita lucu dari Korea Selatan, memakai kata-katanya gitu. Jadi katanya pada zaman dulu jemaat di daerah provinsi Gyeongsang di Korea Selatan ingin sekali ditraktir kopi oleh misionaris. Ya, karena bunyi pengucapan kata kopi, maksudnya kopi itu mirip dengan pi, yaitu kopi itu kopi. Pi itu kan dalam bahasa Koreanya itu darah. Jadi mereka kayak salah nangkap gitu. Mereka salah nangkap darahnya itu kayak seperti kopi. Jadi yaitu ya cerita lucunya pakai bahasa Korea. Jadi ada pujian yang mengatakan bahwa dengan pi tersebut, maksudnya darah tersebut kita telah diampuni dosanya. Jadi orang Korea yang di daerah Gyeongsang mereka kayak salah paham gitu. P-nya itu dengan pengucapan kopi. Jadi ini hanya untuk ya melucu saja. Jadi maksudnya, mengapa saya memakai cerita yang seperti ini? Jadi kita tidak perlu usaha untuk diampuni. Kita hanya tinggal percaya saja. Maka dengan darah Yesus Kristus kita sudah selesai. Jadi jangan saudara serius sendiri. Jadi kenapa saudara serius sendiri? Apakah saudara sendiri yang mengampuni dosa saudara? Yesus sudah menyelesaikan semua masalahnya. Jadi saudara tinggal menikmati saja. Jadi berbahagia saja. Jadi seperti bernyanyi. Menyanyikan ini itu. Jadi tidak ada yang serius sebenarnya dalam kehidupan kita ini. Kita tinggal menikmati saja berkat dari Tuhan Allah. Apalagi saudara lihat saja orang-orang dunia di luar sana. Mereka menikmati hidupnya. Tapi kenapa malah orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan tidak bisa menikmati hidupnya? Jadi nikmati saja. Kalau kita sudah selesai semua. Semua masalah dosa kita sudah selesai dengan percaya kepada Yesus Kristus. Jadi kita telah dibebaskan dari dosa secara sempurna. Maka dari itu, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi kita telah bebas secara hukum. Kalau kita melihat di dunia juga, sistemnya, kalau misalkan dia membuat pelanggaran, tetapi dia telah tapi pelanggarannya dia sudah diatur dari penghakiman atau kayak dari Mahkamah Agung. Kalau gitu ya sudah selesai, tidak perlu lagi dia pergi ke penjara. Ya jadi seperti itu secara hukum kita sudah terbebas. Mengapa kita suka menderita? Mengapa kita suka takut-takut? Jadi sama seperti kita, kalau melihat polisi rasanya deg-degan. Kalau di depan lampu merah melihat polisi pasti kita deg-degan. Ya padahal kita tidak membuat kesalahan apa-apa. Apalagi orang yang lagi dikejar polisi. Ya ada sebuah kasus di Korea Selatan. Ada sebuah kasus gitu di dalam Korea Selatan. Jadi ada semacam ada pengecekan rutin oleh polisi gitu. Pengecekan rutin gitu oleh polisi, tetapi ada orang yang lagi dikejar polisi, tapi dia kayak merasa deg-degan sendiri sehingga dia menjadi kabur dan polisinya tadinya hanya cek doang, cek SIM-nya doang, tetapi tiba-tiba ada orang yang kayak kabur sendiri sehingga mereka akhirnya berhasil untuk menangkap orang yang dikejar itu.
Jadi, kalau dosa kita sudah ditebuskan, jadi kita tidak perlu takut-takut. Jadi kita tinggal menikmati kebebasannya. Karena Roh Kudus telah memberi kita hidup dan memerdekakan kita. Jadi karena kita tidak ada dosanya lagi, kita tidak dihakimi. Ini namanya apa? Injil. Jadi kita sudah diampuni sehingga kita tidak akan dihakimi oleh Tuhan Allah. Itu adalah Injil. Jadi saya memberkati anggota jemaat gereja Yewon supaya saudara bisa menikmati kebebasan secara sempurna dan semangat dan berbahagia menjalani perjalanan yang penuh bahagia. Subjudul kedua adalah berkat bahwa kita dijadikan ahli waris. Di ayat 8-10 mengatakan yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmah dan pengertian. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Jadi Rasul Paulus menjelaskan apa alasan esensinya dari pemberian pengampunan dosa ini melalui Yesus Kristus. Jadi untuk apa Yesus Kristus memberi penebusan melalui penyaliban? Supaya semuanya dipersatukan. Tadi ayatnya mengatakan apa? Untuk mempersatukan di dalam Kristus. Jadi kalimat yang lengkapnya mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Jadi kepala gereja pun Yesus Kristus. Jadi segala sesuatu itu kepalanya siapa? Yesus Kristus. Jadi memang kalau kita melihat kitab Kejadian, semuanya sudah dipersatukan oleh Yesus Kristus. Tetapi melalui kasus Kejadian pasal 3, semua peraturan dan prinsip Tuhan Allah menjadi kacau dan terhancur oleh pelanggaran dosa yang dilakukan oleh Adam. Sehingga kita harus dipulihkan kembali, dipersatukan kembali. Caranya bagaimana? Melalui kedatangan Yesus Kristus. Jadi dengan kata lain, kita mengapa terus mengatakan 237 negara dan 5.000 suku bangsa? Supaya kita memulihkan kondisi awalnya di mana kita semua manusia menjadi anak Allah. Maka dari itu seluruh dunia yang terdiri dari 237 negara dan 5.000 suku bangsa seluruh dunia harus mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu kita harus menjadi platform, menara pengintai dan antena yang akan menyelamatkan jiwa-jiwa seluruh dunia ini. Kalau kita melihat Efesus 1 ayat 11-12, aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah kami mendapat bagian dari dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Jadi apa berkat sorgawi satunya lagi yang telah diberikan oleh Allah Anak yaitu Yesus, yaitu kita akan menerima bagian, mendapatkan bagian. Jadi di sini banyak orang yang salah paham mendapat bagian maksudnya mendapat hasil usaha. Jadi seperti usaha kecil, usaha menengah besar atau usaha yang besar sehingga mereka berpikir berkat finansial. Tapi sebenarnya kalau kita melihat Mazmur 127 ayat 3 di sana mengatakan sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Jadi maksudnya apa? Anak-anak yang telah dimiliki oleh orang tua itu adalah sebenarnya milik pusaka daripada Tuhan. Jadi itu adalah anak-anaknya. Jadi anak-anak kita adalah milik pusaka dari Tuhan Allah. Jadi sama seperti itu,
milik pusaka yang paling berharga bagi Tuhan Allah itu kita. Mengapa? Karena kita adalah anak Tuhan Allah. Jadi kita adalah makhluk yang begitu berharga, makhluk yang begitu bernilai di mata Tuhan. Jadi tidak perlu melihat kondisi kita, lingkungan kita, situasi kita. Jadi kita harus melihat diri kita sebagai anak Tuhan Allah. Jadi saya mau membacakan satu artikel yang lucu ini kepada saudara. Ada artikel berjudul "Kehidupan ini suka halusinasi yang tak terhenti". Jadi katanya kalau anak-anak kecil mereka suka nangis ngotot karena mereka salah pikir kalau mereka nangis ngotot mereka akan dituruti. Dan orang yang putus cinta dia salah pikir bahwa dialah orang yang paling tersakiti dalam dunia ini. Dan orang pacaran mereka salah pikir juga kalau mereka nikah mereka akan berbahagia terus. Dan kalau pemudi maksudnya seorang wanita yang muda, dia salah pikir dia tidak akan menjadi ibu-ibu, maksudnya tante-tante. Dan kalau anak-anak SMA, dia juga salah pikir kalau misalkan dia tidur sembunyi-sembunyi gitu, guru-gurunya tidak bisa melihat dia. Jadi sama seperti itu. Banyak sekali orang salah pikir. Jadi, orang dunia aja suka salah pikir seperti ini. Mereka aja salah pikir dan menjalani hidupnya. Kalau kita, dan ada pepatah bahasa Korea yang mengatakan, kita boleh salah pikir sepanjang hidup, yang penting mau-maunya kita. Jadi kita juga walaupun sampai ada orang yang mengatakan kita ini salah pikir, kita harus berpikir bahwa kita adalah makhluk yang paling berbahagia dan paling disayangi oleh Tuhan Allah. Kalau ini tidak salah pikir. Jangan terlalu banyak pikiran. Jadi di dalam diri saudara jangan terlalu mendalami hal-hal yang kurang penting. Begitu rakus terhadap hal-hal duniawi. Jadi firman tidak bisa masuk ke dalam diri saudara. Jadi kalau saya melihat orang-orang yang suka mendengarkan firman Tuhan, mereka biasanya tidak rajin membuka, maksudnya enggak, ini salah. Jadi saya melihat orang yang susah menerima firman adalah orang yang terlalu pintar. Bukan berarti orang pintar itu tidak mau menerima firman Tuhan. Maksudnya orang yang suka berpikirnya terlalu dalam, mereka suka memakai pikirannya mereka pada saat mereka mendengarkan firman Tuhan. Jadi malah firman Tuhan itu lebih gampang masuk dalam pikiran dan juga hatinya bagi orang-orang yang tidak begitu panjang mikirnya. Jadi tinggal amin saja, tinggal percaya saja. Jadi saya pernah melihat ada seorang jemaat yang sedang sakit. Jadi ada seorang anggota jemaat. Jadi ada seorang jemaat yang sedang sakit lumayan parah. Jadi anggota jemaatnya yang lumayan 하나님 말씀부터 어디 가고 어느 권사가 꿈꾼지 환상받는지 그거가 말 한마디 힘을 얻었다 500만 원 전달해서 주여
Oke. Jadi secara singkat ini bukan cerita anggota jemaat gereja Yewon ternyata. Jadi pendeta Chung melihat ada sebuah video. Katanya video itu kayak tentang kesaksian seorang anggota jemaat, di mana anggota jemaatnya itu sakit sekali, tetapi dia tidak bisa percaya kepada firman-Nya Tuhan, bahwa Tuhan akan menyembuhkan dia. Tetapi suatu hari dia telah mimpi, dan mimpinya itu kayak ada bayangan seorang pendeta, dan pendetanya itu katanya mengatakan kamu pasti akan sembuh. Sehingga anggota jemaat ini merasa sangat diberkati oleh Tuhan karena melihat rupanya pendeta yang begitu pasti dan yakin mengatakan dia akan sembuh, sehingga dia katanya memberi persembahan 5 juta won kepada pendeta itu katanya. Jadi pendeta Chung melihat video ini merasa sangat tidak sesuai dengan Alkitabiah, karena bukannya karena kata-kata manusia kita dikuatkan oleh Tuhan, tetapi harus pakai firman Tuhan. Dan mengapa pendeta itu juga menerima uang itu? Jadi kembali lagi kepada firman Tuhan, di Ibrani 1 ayat 14 berkata apa? Ada malaikat di mana roh-roh yang melayani, yang mereka diutus untuk melayani kita yang harus memperoleh keselamatan. Jadi kita sampai dikirimkan malaikat, dikirimkan roh-roh yang melayani kita, dan kita adalah ahli waris ahli warisnya Tuhan Allah secara rohani. Jadi kita sudah menjadi anak Tuhan yang di mana itu berkatnya sudah tidak bisa dibandingkan dengan berkat-berkat yang lain. Maka dari itu kita tinggal menikmati saja berkat yang sudah kita miliki. Dan kesimpulannya adalah Rasul Paulus mengatakannya kembali, ini adalah berkat-berkat yang kita sudah miliki, dan kita harus ingat kembali ada satu fakta rohani bahwa Tuhan akan mempersatukan. Tuhan akan mempersatukan Tuhan akan mempersatukan segalanya di dalam Kristus Yesus, supaya apa? Supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk penginjilan misi. Jadi misi sorgawi kita, mandat sorgawi kita, tugas kita yang datang dari sorgawi, dan juga amanat kita yang Tuhan telah berikan kepada kita itu apa? Supaya kita dapat menginjil 237 negara dan 5.000 suku bangsa. Dan masa Tuhan memberi misi seperti itu tanpa memberkati kita. Jadi berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, tolong pakailah saya untuk penginjilan misi sampai ujung dunia ini, ujung bumi ini, dan dapat memuliakan namamu. Ada seorang teolog yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah hadiah yang paling luar biasa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan Yesus Kristus adalah hadiah yang paling harum yang kita bisa berikan juga kepada Tuhan Allah. Jadi maksudnya apa? Kita adalah hadiah terbaik di mata Tuhan. Jadi kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai hadiah, dan bagi Yesus Kristus kitalah adalah hadiah yang terbaik bagi Tuhan Allah. Jadi kita adalah makhluk yang begitu dikasihi oleh Tuhan dan begitu bernilai. Oleh karena itu saya memberkati saudara sekalian supaya saudara bisa yakin akan identitas saudara yang begitu berharga di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penebusan dosa yang Tuhan telah berikan kepada kami, dan biarlah kami dapat menikmati berkat atas pengampunan dosa dan berkat kita dijadikan ahli waris Tuhan Allah ini setiap hari dan dapat memuliakan namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.